guys, itu bersama Derby. Narasi terus diarahkan kepada Kang Deddy dalam hal negatif. Karena Kang Deddy menggusur beberapa tempat di puncak kemarin, ternyata ada yang mengatakan ada bisnis esek-esek dari salah satu Habib. Bahkan berdampak juga ada salah satu pesantren yang kena ya. Dan mereka membela pembabi buta. Kenapa memikirkan yang lain? Kita bahas nih dia. Habib Bahar, aku datang. Ingin ke puncak lihat bisnis esek-esek punya kamu. Sekalian lihat kontes yang ingin dibongkar Pak Deddy Mulyadi. Saya nggak tahu itu punya siapa guys, by the way ya. Validnya, info validnya saya nggak tahu milik siapa. Cuma katanya milik salah satu Habib. Oke, kalau di video ini mengatakan bahwa itu milik Habib Bahar. Oke, dan juga ternyata sekalian lihat pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Perintah saya bongkar mulai hari ini. Bongkar. Perintah saya bongkar. Oke. Kepala daerah Provinsi Jawa Barat itu kan beragama Islam. Ya. Alangkah tidak etiknya begitu ya. Etiknya. Jika tega menggusur pondok pesantren. Ya. Walaupun alasannya berbagai macam lah alasannya. Ya. Kecuali pondok pesantren tersebut ya mengajarkan doktrinasi sesat, sesesat-sesatnya kemurtadan dan lain sebagainya. Adapun seandainya kiai ataupun ulamanya kritik kepada kekuasaan, itu hak konstitusi dan itu adalah prinsip jihad. Ya, jangan lakukan itu, ya kan? Malah sebaliknya, pemerintah daerah ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ya seharusnya memberikan fasilitas kepada dunia pendidikan, terlebih agama Islam. Walaupun seandainya ada persengketaan dengan tanah negara, ya negara punya siapa? Ya apalagi jika kita bicara saham mayoritas negara ini, siapa yang memperjuangkan NKRI? Siapa dari Pak? tangan kolonialis penjajah Siapa? Belanda? Kan mayoritas umat Islam. Oh iya betul. Iya kan? Kukira dia bahas ya nenek moyangnya Yaman. Ya sempat ngomong itu bapak ini. Ku counter langsung. Jadi punya saham atas negara ini. Jadi punya saham atas negara ini. Kemudian alangkah nggak pantasnya deh ya seorang kepala daerah beragama Islam kok mau menggusur pondok pesantren. Seandainya ada invalid dari surat-suratnya, ya lebih baik diurus. Ya diurus. Ya kan? Janganlah ya lakukan itu. Karena bagaimanapun juga ya akan menimbulkan reaksi dari umat Islam. Enggak, Bapak enggak. Tenang guys ya, terakhir akan ku kasih tahu faktanya. Bahwa apa yang akan dilakukan itu dapat pujian terakhir. Di video ini aku akan kasih tahu kepada kalian semua. Mencengangkan apa yang akan dilakukan. Tiba-tiba kok semua sepakat. Tetap ada yang gak sepakat ya kayak gini-gini. Mengatasnamakan, maaf ya, mohon maaf, bukan mau mengecilkan. Mengatasnamakan umat Islam. Tetapi Bapak ini kayak gak mau ada fakta di balik itu. Bahwasanya ponpes itu, pondok pesantren tersebut ya mungkin menyalahin aturan. Bukan hanya masalah perizinan yang Bapak ini bilang ya selesaikanlah. Tapi masalahnya mungkin bangunan tersebut adalah bangunan yang seharusnya menjadi tempat yaitu air itu meresap. Tapi dipakai untuk pondok pesantren. Saya yakin dalam hal pendidikan Kang Deddy mungkin akan menggusur. Tapi Kang Deddy pasti akan memikirkan tempat yang lain untuk dijadikan fungsi pondok pesantren. Tenang aja, sabar. Kang Deddy itu betul. Dia itu bukan zolim. Kita juga akan tampilkan lewat video ini ya. Supaya Bapak paham. Jadi jangan ngalur ngidul. Jangan seolah-olah bahwa apa yang Kang Deddy lakukan itu kayak bertentangan dengan umat Islam. Jangan Bapak. Jangan benturkan Kang Deddy dengan umat Islam. Kang Deddy itu umat Islam asli. Tulen. Bahkan mungkin dia lebih taat beribadah dibanding Bapak. Jangan menggiring Pak ya. Bahaya Pak. Bahaya. Inilah yang sering dilakukan guys. Ya, membenturkan pemimpin yang nggak disukainya dengan agama.
Jokowi udah ngalamin banget itu. Jokowi benci ulama, Jokowi benci umat Islam. Ini berbahaya. Jangan sampai Jawa Barat juga ngalami, guys. Oke, next. Pak, lihat nih Pak. Ada narasi yang mengatakan Deddy Mulyadi patut dicontoh. Penggusuran tanpa pergesekan. Ini yang kupuji kemarin. Bahkan, aduh tapi kok nggak naik ya video saya waktu itu ya. Lagi muji banget. Soalnya saya katakan Jokowi itu Kang Deddy versi Jokowi lebih baik dalam hal komunikasi. Sehingga tanpa pergesekan loh. Ini gila sih nih. Orang biasanya ya, pergusuran itu pasti akan terjadi demo. Minimal demo. Ya yang paling ekstrim ya bisa kehilangan nyawa. Tapi Kang Deddy pergesekan pun nggak ada. Ya, kita dengarkan ini. Fenomena Deddy Mulyadi lakukan penggusuran tanpa pergesekan. Jawa Barat kini tengah menjadi sorotan publik karena langkah tegas Gubernur Deddy Mulyadi dalam menertibkan bangunan-bangunan yang tidak sesuai aturan. Berbeda dari kebijakan serupa di masa lalu yang kerap memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat, tindakan Deddy justru diterima dengan relatif damai dan minim pergesekan. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi? Salah satu kunci keberhasilan Deddy Mulyadi adalah pendekatan komunikasinya. Deddy seringkali turun langsung untuk menjelaskan alasan penggusuran, menawarkan solusi alternatif, dan mendengar aspirasi warga. Pendekatan ini menciptakan rasa keadilan dan transparansi. Warga tidak merasa didikte, tetapi diajak bekerja sama untuk menata wilayah mereka agar lebih tertib dan aman. Hal ini berbeda dengan pendekatan pemerintahan sebelumnya yang cenderung menerapkan kebijakan secara sepihak. Oke. Mana bang contohnya bang? Ini ada konflik sebenarnya ketika terjadi penggusuran. Tapi selesai saat itu juga guys. Enggak. Saya bongkar yang kosong dulu Pak. Yang kosong yang tidak berpenghuni. Pak, gimana? Pak, saya sebagai yang punya warung nih Pak. Oke, saya nanya Bapak punya izin dari mana bangun warung? Saya memang tidak punya izin Pak. Oke. Saya dari masih kecil diberanakan. Orang tua saya sudah punya warung di situ Pak. Iya, enggak. Bapak punya sertifikat? Udah Bapak jangan khawatir. Saya bukan pemimpin yang zalim Pak. Coba warga nih. Ya, udah warungnya nanti dihitung. Solusi Pak. Per meter berapa bataknya, berapa semennya saya hitung, saya bayar. Ya, oke. Ya udah. Sama. Oke ya. Clear ya. Sebentar dulu. Tapi nanti harus jujur, jangan ditambah-tambahin ya. Kita nggak boleh rugikan negara. Saya akan berbuat adil Pak. Saya janji. Iya. Untuk kemaslahatan desa sendiri. Iya. Akan berbuat adil. Iya. Pak Bupati. Bapak hitung, saya bayar. Sebenarnya harusnya bukan dibayar, dihukum, tapi saya bayar. Yang dihukum juga saya siap. Yang penting ada penggantian. Ya, wes ya. Oke. Lanjut. Jadi nggak mempan narasi yang dilakukan untuk menyerang Kang Deddy bersinggungan, bergesek dengan umat Islam lah. Enggak. Kang Deddy selalu pertegas, dia bukan pemimpin yang zolim. Ya kalau ada yang mengenai keberatan, sampaikan yang baik. Itu yang aku saksikan ya. Jangan ngotot sama Kang Deddy. Sampaikan aja keluhanmu apa. Misalnya, Bapak ini bisanya dihukum, digusur, diusir. Itu tatanan negara kok. Cuma Kang Deddy bisa mikirkan rasa empati lah buat mereka. Misalnya, tanah yang sudah, tempat yang mereka bangun itu, misalnya udah dibangun pakai bata, pakai kayu, semua dihitung per meter berapa. Itu gokil sih. Kalau orang lain, ya pasti langsung digusur. Makanya aku nggak rela aja ada yang bilang bernarasikan seperti Bapak tadi itu. Hanya karena mungkin Kang Deddy keras misalnya. Kalau bener ya, yang tempat esek-esek itu Kang Deddy gusur, mungkin ya pondok pesantren itu jadi tameng doang. Tujuannya yaitu bisnis haramnya itu yang Kang Deddy gusur. Ya mungkin. Kok tiba-tiba peduli sama pesantren? Emang apa sumbangsimu kepada pesantren tersebut dibanding pemerintah, dibanding Kang Deddy mungkin? Ya, jangan berkamuflase lah. Jangan memakai tameng agama lah. Itu berbahaya banget ke depannya. Makanya
tim Kang Dedi, teman-teman Kang Dedi, fansnya Kang Dedi, wanti-wanti dalam hal ini guys ya. Permainan agama, yakinlah 5 tahun ke depan akan terus dimainkan untuk nyerang Kang Dedi. Oke? Ini juga ada guys, ya kepala sekolah atau guru ini ya. Coba denger guys ya. Mentang-mentang ada gubernur, apa baik diomongin? Uang awal tahun diomongin, uang bulanan diomongin, uang sumbangan masjid diomongin, PIP diomongin, semua hal yang berbau uang kalian adukan. Ibu yakin kalian yang punya hak pilih saat memilih gubernur kalian, mungkin yang kalian pilih adalah yang terpilih saat ini. Kalau ibu alhamdulillah orang DKI, jadi tidak merasa terbebani ya. Tapi sekali lagi, bukan karena keinginan ibu, bukan karena keinginan Pak Sahdan, bukan karena keinginan komite, maupun ibu warga DKI, tapi ibu sebagai PNS di Jawa Barat, maka gubernur terpilih adalah atasan ibu. Gubernur terpilih walaupun belum dilantik, tapi karena sudah suara bulat menyatakan beliau terpilih, membuat statement sehingga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang saat ini mengeluarkan surat perintah untuk tidak ada studi tour atau jalan keluar sekolah. Sebenarnya kalau kalian sebagai siswa-siswi tidak lemes mulutnya, mohon maaf nih bahasa ibu lemes. Mentang-mentang ada gubernur, apa baik diomongin? Uang awal tahun diomongin, uang bulanan diomongin, uang sumbangan masjid diomongin, PIP diomongin. Bahaya kan? Bahaya banget. Takut banget rahasia sekolah kayak diungkapkan ke publik oleh para siswanya. Bahkan disindir mulut lemes. Ibu, kalau memang dana PIP nggak diterima oleh siswa, mereka berkomplain ibu. Atau mereka keberatan dengan wisuda. Atau mereka keberatan dengan unity tour. Ya mereka berkomplain ibu. Ibu bagaimana sih? Nambah kali. Udah fokus sekolah. Fokus sekolah itu membuat anak-anak siswa menjadi terdidik dan cerdas. Itu aja. Berhubungan dengan uang-uang itu nantilah bu. Nggak semuanya orang itu berkecukupan. Perhatikan, berkecukupan. Nggak semuanya. Berkecukupan aja enggak. Apalagi kaya. Dan banyak orang yang masih miskin. Ibu harus pahami itu. Dan ini jadi tamparan banget guys ya. Maksudnya ibu ini ngomong seperti ini dan direkam. Bahkan detail banget. Ibu Yulia Yuni Amalia MPD. Yang baru ditugaskan sebagai kepala SMK 1 Tarumajaya. Ini Jawa Barat by the way. Coba ingat ibu akhirnya terekspos kan. Dan akhirnya mungkin Dinas Pendidikan khusus Kang Dedi membidik wajah matanya ke ibu. Untuk memperhatikan ibu ini benar atau tidak. Ya, kita akan terus kawal guys pemerintahan Kang Dedi Jawa Barat. Walaupun saya warga Jakarta, ibu ini juga warga Jakarta, tapi dia PNS di Jawa Barat. Saya warga Jakarta, kerja di Jakarta. Ya tapi saya terbeban untuk buat video ini. Thank you, bye bye.